Hal apa aja sih yang menggemparkan dunia sepak bola di medio 2000-an sampai sekarang? Mari kita bahas, ini dia, here we go. Jadi ada beberapa momen menggemparkan dunia sepak bola dari medio 2000-an, Bor. Ada momen-momen tertentu yang mungkin menarik dan tidak terlupakan. Bener, yang sampai sekarang bisa dibahas. Jadi apa aja tuh? Oke, jadi yang pertama adalah Piala Dunia 2002 yang diselenggarakan di Korea Selatan dan Jepang. Jadi tuan rumahnya tuh emang dua ya? Emang dua waktu itu. Oke, terus apa tuh? Jadi yang pertama, yaitu di pertandingan Korea Selatan versus Italia. Jadi gimana tuh bisa menjadi kontroversi pertandingan kali itu? Apakah ada hal yang mungkin kurang mengenakan atau gimana? Pada Piala Dunia Korea Selatan versus Italia, terdapat beberapa kontroversi dari wasit yang dinilai menguntungkan Korea Selatan. Banyak yang beranggapan bahwa Italia kalah bukan karena lawannya Korea Selatan, melainkan keputusan kontroversi. Bahkan pertandingan baru berjalan 3 menit, Byron Moreno sebagai wasit saat itu memberikan penalti untuk Korea. Namun yang jadi ragu adalah tidak ada replay sama sekali pas kejadian pelanggaran tersebut. Dan juga banyak pemain Korea yang bermain kasar, namun tak digubris oleh Byron Moreno. Bahkan di pertandingan ini dicap sebagai skandal dalam Piala Dunia. Nah jadi itu pokoknya banyak kontroversi di pertandingan itu, Bor. Salah satunya yang itu tadi tidak adanya replay dan pemain Korea itu bermain dengan kasar. Beberapa momen itulah pokoknya. Okay. Jadi sampai sekarang Piala Dunia itu sampai sekarang diomongin. Sampai saat ini gitu ya. Pokoknya jadi momen yang tidak terlupakan bagi penggemar sepak bola pada waktu itu ya. Yang kedua, 2 tahun setelahnya, di tahun 2004, Yunani menjuarai Euro. Kenapa menjadi momen menggemparkan atau momen yang tidak bisa dilupakan pada waktu itu? Kenapa? Ya kita tahu sendirilah. Yunani datang sebagai tim kuda hitam, tapi berhasil menjuarai Euro pada tahun itu. Itu bisa dikatakan juara pertama kali bagi Yunani atau tidak tuh? Karena ya benar, itu sepanjang Yunani mengikuti Piala Internasional, Yunani berhasil juara dan tepatnya di Euro 2004. Berarti itu adalah salah satu penghargaan atau piala terbaik Yunani sampai saat ini ya? Bahkan ini menjadi momen atau kado bagi masyarakat Yunani. Mana tahu sendiri lah, Yunani itu negaranya para dewa gitu kan, tapi baru muncul di tahun 2004. Pada Euro edisi 2004 menjadi gelar pertama di kejuaraan antar negara Eropa. Namun banyak yang berspekulasi Yunani bermain negatif football, bukan karena taktikal skema pada umumnya. Tapi siapa sangka, juara tetap juara. Juara bertahan yaitu Prancis dibuat frustasi karena defensif yang dalam dan kokoh. Zidane dan kawan-kawan dipulangkan negeri para dewa ini. Dan di final membuat Portugal gagal juara sebagai tuan rumah. Nah, bahkan momen menariknya, Bor, atau fakta mengejutkan lainnya, supporter Yunani atau masyarakat Yunani pada itu merendahkan negaranya sendiri. Gitu. Mungkin mereka tuh tidak yakin bahwa mereka akan juara ya. Jadi ya hopeless aja gitu. Nah benar, nggak yakin atau nggak percaya lah kalau misalkan Yunani bisa berbuat banyak di Euro kali itu. Mungkin perempat final atau semifinal, supporter Yunani baru bisa datang stadion karena udah percaya bahwa negaranya bisa maju sejauh ini. Jadi pas awal-awal tuh mereka maksudnya tuh ada yang datang cuma sedikit. Jadi dikecilkan lah. Tapi pas maju ke semifinal, terus semifinal tiba-tiba kan. Jadi setelah edisi Euro itu, pas pulang ke negaranya udah disambut sebagai dewa karena memang Yunani terkenal aja para dewa. Oh itu Zeus Poseidon gitu kan. Athena gitu kan. Oke, yang selanjutnya adalah Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan atau South Africa. Seperti yang dikatakan banyak orang mungkin ya, yang termasuk kita gitu kan. Vibes World Cup atau Piala Dunia 2010 tuh emang kerasa banget dan kental banget. Bener. Gak tahu ya kalau misalkan ada beberapa yang sekarang udah tua, dari dulu udah nonton Piala Dunia dari 90-an atau berapa. Cuman kalau dari kita, karena mungkin waktu itu 2010 itu pertama kali kita ngikutin sepak bola secara rutin. Iya, mungkin karena itu juga ya.
vibes-nya tuh beda banget dari lagunya, dari anthemnya. lagunya benar. Sampai sekarang kan Samina ya, pokoknya kalian pasti tahu lah. Pokoknya momen itu ini bukan tentang pertandingannya, walaupun ya pertandingannya itu seru-seru. Tapi yang menggemparkan tuh atau yang momen yang susah dilupakan tuh ya vibes dari Piala 2010 ini gitu. Bahkan kalau kita misalkan sekarang apa sih yang jadi momen terbaik di 2010? Ya paling pasti World Cup itu. Piala Dunia edisi 2010 di Afrika Selatan menjadi hal yang tak terlupakan. Salah satunya momen gol pertama yang dicetak oleh Sipiwe Shabalala, ditambah dengan lagu dari Shakira yang berjudul Waka Waka. Selain itu ramalan dari Paul Sigurita dan momen final antara Spanyol versus Belanda yang menjadi salah satu pertandingan menarik dan dramatis yang menjadikan Piala Dunia 2010 masuk ke dalam daftar ini karena sampai sekarang masih banyak yang membahas dan banyak yang setuju akan hal ini. Nah, jadi gitu Le. Selain momen World Cup-nya yang mungkin terkesan keren, susah dilupakan, ini juga menjadi momen terbaik untuk pemain Afrika Selatan. Itu mencetak gol pertamanya ya. Namanya itu adalah kalau nggak salah Sipiwe Shabalala ya. Benar. Yang gimana sih ekspresi jogetnya? Langsung muter gitu. Oh iya, itu kompak kan, diikutin sama teman-temannya. Paul Sigurita bener kan, yang suka memprediksi terus bener. Kalian pasti ingat gak? Kan? Yang keempat, Brazil versus Jerman di Piala Dunia 2014. Ya siapa sangka gitu kan di Piala Dunia 2014, Brazil sebagai tuan rumah bisa dibantai habis 7-1 sama Jerman. Padahal waktu itu kan Brazil itu kan lagi punya skuad yang bagus. Oh iya, Neymar. Neymar lagi prime-nya lah. Oh iya, lagi prime waktu di Barcelona lah ya, 2014. Ya tahu sendiri kan, timnya emang maksudnya tuh mempunyai skuad yang emang bagus. Karena balik lagi, sepak bola itu susah ditebak sebenarnya. Momen kekalahan tim nasional Brazil dengan skor telak menjadi pukulan untuk rakyat dan pendukung Brazil kala itu. Bahkan, kekecewaan supporter sampai membakar bendera Brazil. Namun tak kalah menarik dari Piala Dunia 2010, pada partai final antara Jerman versus Argentina berlangsung dramatis. Kala Mario Götze membuat Lionel Messi gagal mendapatkan trofi Piala Dunia kala itu. Ya mungkin bisa terjadi lah ya. Yang jadi perbincangan intinya atau yang menariknya, ya kenapa sih skuad Brazil kala itu bisa dibantai habis sama Jerman gitu kan? Kita kan ngeprediksinya bakal saling adu, jual beli serangan lah ya. Serangan terus jual beli gol. Tapi ini ternyata 7-1 bro. Dan itu masalahnya tuan rumah. Ditonton maksudnya tuh ya pasti dominan supporter Brazil itu sendiri ya. Nah, jadi bayangin aja waktu itu selain Brazil versus Jerman, ada momen yang menarik juga. Lionel Messi hampir ngangkat Piala Dunia dari dulu sebenarnya. Lionel Messi atau Argentina hampir mendapatkan Piala Dunia, namun selalu gagal ya. Sayangnya Mario Götze, wah itu pertandingan dramatis banget gitu. Dramatis banget. Kalau gak salah nih itu perpanjangan waktu, extra time. Oke. Mario Götze, Jerman Piala Dunia. Langsung pupus harapan. Oke, dan yang terakhir adalah kepindahan dua god sepak bola sekaligus coba. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Seperti yang kita tahu, Lionel Messi adalah ciri atau maksudnya tuh identik. Nah, jadi itu tuh waktu itu pas Messi pindah ke PSG. Semua sosial media, semua berita, semua apapun ngebahas tentang itu ya. Ya pasti menggemparkan lah, maksudnya tuh Messi bisa dikatakan dari junior lah ya. Jadi kirain Messi bakal one man one club di Barcelona, bisa sampai pensiun. Kayak Francesco Totti lah ya. Transfer besar yang dilakukan Paris Saint-Germain yang menjadi destinasi Lionel Messi adalah sebuah keputusan besar bagi sang mega bintang dan menjadi hal besar juga bagi PSG dan pendukungnya. Namun kepulangan Cristiano ke Manchester mengalahkan keributan dan keramaian kala itu. Media tak henti membahas transfer menggiurkan, hampir setahun lamanya para pecinta sepak bola masih membahas persoalan ini. Jadi pokoknya pas Messi pindah ke PSG, kirain
media bakal dikasih makan sama berita Messi aja. Ternyata pas Ronaldo terbang ke Manchester, wah itu media-media udah kepotong, terus udah saling bersilangan tuh, ada yang ngeberitain Messi, ada yang ngebahas Ronaldo. Bener. Itu nggak bisa kebayang tuh wartawan atau media waktu itu sibuknya kayak gimana? Ya pokoknya media makannya udah lahap banget lah waktu itu gitu. Mungkin selain pertandingan atau selain vibes, ya ini transfer juga bisa menggambarkan. Bisa juga. Tapi waktu itu juga pas Cristiano Ronaldo datang ke Madrid dari MU, itu cukup menggambarkan juga. Ya bayangin aja, pas Ronaldo, perkenalan Ronaldo di Santiago Bernabéu tuh, perkenalan doang, sampai penuh tuh stadion, 80.000 kayak pertandingan tuh. Nah, karena Aing sendiri kan emang fans MU, jadi pas Ronaldo reunited ke Manchester lagi gitu kan, pokoknya itu momennya jadi kayak balik lagi ke masa lalu gitu. Vibes-nya Ronaldo ada di MU lagi, apalagi waktu itu Peter Drury sebagai komentator. Madeira, Manchester, Madrid, Turin, Manchester again. Pokoknya itu wah jadi momen mengesankan juga bagi fans Manchester gitu. Nah, mungkin segitu pembahasan kita kali ini. Apa aja sih momen menggemparkan yang pernah terjadi dari dunia sepak bola? Ya, mungkin cukup segitu. Mungkin barangkali kalau misalkan ada informasi yang salah atau kurang, atau mungkin kalian punya saran, Bang, atau sebenarnya masih banyak momen menggemparkan ini, tambahin aja di kolom komentar ya. Disclaimer juga ya, maksudnya tuh kita nggak ahli, nggak jago, kita masih belajar. Meniti karir lah, prosesnya mungkin bisa nanti kalau kita udah misalkan tahun depan lah kita progresnya gimana nih gitu kan. Intinya ini guys, percaya proses. Benar. Nah, karena udah adzan, kita tutup aja. Kita ketemu lagi di konten berikutnya.